Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis dan evaluasi formulir rekam medis paper base. Saya sendiri Isnaini Hidayati, saya Nisa Fadila, saya Silvani Dinda, dan teman saya yang belum berangkat Nafiuddin Arifai. Analisis dan evaluasi. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu aktivitas yang telah dilakukan selama periode tertentu. Analisis dan evaluasi merupakan penilaian yang menunjukkan suatu kondisi akhir saat ini dalam rangka melakukan revisi ke arah perbaikan. Kegiatan analisis merupakan suatu telaah atau review bagian-bagian tertentu dari suatu kegiatan untuk menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan kegiatan. Tujuan analisis dan evaluasi formulir rekam medis. Tujuan analisis dan evaluasi formulir harus menggambarkan hasil yang efektif, efisien, dapat diandalkan, fleksibel, beradaptasi, sistematis, dan logika, fungsional, sederhana, sumber daya pemenuh, dan diterima. Selanjutnya ada ruang lingkup analisis dan evaluasi formulir rekam medis. Yang pertama ada review dan revisi formulir. Review dan revisi formulir ini adalah kegiatan melihat kembali formulir, kemudian dikumpulkan dan dilihat dan dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan. Yang kemudian ada konfirmasi data, yaitu mengetahui fakta-fakta mengenai suatu formulir sebagai bentuk konfirmasi data, kemudian dikonfirmasikan kepada pengguna apakah data yang kita buat sudah sesuai. Yang selanjutnya adalah mencetak formulir dengan mengajak pengguna memikirkan kebutuhan dan biaya perancangan formulir, yaitu mengusahakan bahwa tidak ada satupun formulir boleh dipesan atau dipesan ulang atau diubah tanpa persetujuan pimpinan komite formulir. Jadi Evaluasi formulir rekam medis. Pada bagian terdiri dari 3 kolom, yaitu aspek anatomi, isi keadaan formulir, dan masukan pengguna. Dalam aspek anatomi ada bagian yang pertama yaitu terdiri dari judul, identitas rumah sakit, identitas pasien, nomor halaman, tanggal penerbitan. Dan yang kedua adalah introduction, ketiga instruction, keempat body, yang terdiri atas batas tepi bagian dengan bagian lain, spasi pada tiap kolom isi, penggunaan garis pada badan, tipe huruf, dan cara pengisian badan. Dan yang terakhir adalah penutup yang terdiri on time dan tanggal. Contoh formulir rekam medis. Yang pertama adalah formulir konvensi UGD atau poli. Adalah secari kertas yang berisi pola isian, diantaranya adalah identitas, riwayat pasien, pemeriksaan umum, dan pemeriksaan penunjang sesuai pedoman yang digunakan di suatu fasilitas kesehatan tertentu. Dan yang kedua adalah formulir hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu lembar yang berisi hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di dalam dunia medis. Dan yang terakhir adalah formulir resume medis, adalah ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga penyedia layanan kesehatan atau dokter selama masa perawatan hingga pasien keluar dari rumah sakit, baik keadaan sehat maupun meninggal. selanjutnya ada contoh kasus yang kita ambil di RSUD Kota Bengkulu,
desain formulir K-Medis di instalasi gawat darurat. Yang pertama, dilihat dari aspek fisik. Dari standar desain formulir yang sesuai ada 4 dan yang tidak sesuai ada 1. Hasil penelitian diperoleh kata penghulu dari 5 item bagian dari aspek fisik formulir terdapat 4 item yang sudah sesuai, yaitu standar bahan, bentuk, warna, dan 1 item yang belum sesuai standar, yaitu kemasan ukuran dari formulir tersebut belum sesuai. Kota Bengkulu dari aspek isi. Hasil penelitian diperoleh pada formulir IGDR SSB Kota Bengkulu dari 4 item. Dari bagian aspek pengisian formulir terdapat 3 item, 75% sudah sesuai standar seperti biasa, singkatan, simbol. Dan yang tidak sesuai dengan standar ada 1 item, 25%, yaitu pada kelengkapan item butir data di dalam formulir IGD tersebut. Kemudian data dalam formulir IGD di Kota Bengkulu belum sesuai dengan standar karena masih terdapat beberapa butir data yang belum dicantumkan dalam formulir tersebut, seperti pengajian pasien dari aspek biologis maupun psikologis. Hasil penelitian diperoleh pada formulir IGD RSUD Kota Bengkulu dari 4 item. Dari bagian aspek pengisian formulir terdapat 1 item 20%, yaitu pada bagian pendahuluan atau introduction, dan yang tidak sesuai dengan standar ada 4 item 80%, seperti kepala atau dinding, perintah atau instruction, isi body, penutup atau kelas formulir IGD tersebut. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada yang ingin bertanya? Meisha. Kenalkan, saya Meisha, NIM terakhir 247. Saya ingin bertanya, apa manfaat dari analisis dan evaluasi? Apa manfaat dari analisis dan evaluasi formulir? Perkenalkan, saya Gisela Menjani, NIM terakhir 240. Pada pengevaluasian lembar formulir paper base, pada pengevaluasian lembar formulir paper base yang mencakup pada aspek anatomi, jika aspek tersebut tidak lengkap salah satunya, apakah perlu perbaikan pengulangan kembali formulir? Terima kasih. Mengapa perlu adanya analisis formulir K-Medis? Apa dampak dari hasil analisis dan evaluasi perancangan formulir? Kalau saya sudah dinerangkan Dhani, yang terakhir 237.
Tadi ada tujuan analisis dan evaluasi formulir harus menggambarkan hasil yang efektif, efisien, dapat diandalkan, fleksibel, dan beradaptasi. Maksud dari beradaptasi tadi itu apa ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari Mesya dulu. Apa manfaat analisis formulir? Yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan, penambahan atau pengembangan ke arah yang lebih efektif dan efisien. Mesya, sudah paham belum? Ya, nanti ya. Yang kedua dan Laila, soalnya adalah apakah perlu adanya evaluasi atau analisis formulir? Yaitu ya perlu untuk menjamin keutuhan informasi atau menghindari percatatan redundansi atau duplikasi, serta menjamin kontinuitas pendokumentasian yang baik. Laila, mana Laila? Apakah sudah dengar apakah atau lanjut yang ketiga dan Nuri, soal dari Nuri. Apa dampak analisis dan evaluasi? Dampak hasil memotivasi para pengguna formulir untuk memberikan informasi yang layak dan benar. Nuri, sudah paham? Ya, pertanyaan dari Tina. Maksud dari beradaptasi yaitu adalah apakah formulir sudah mengikuti perkembangan dalam dunia medis atau kesehatan? Tina? Bos? Ica? Apa evaluasi anatomi perlu pengulangan pada formulir? Yaitu perlu adanya pengulangan karena jika tidak sesuai ketentuan maka formulir tersebut akan dinyatakan tidak berkah. Yang mana? Sudah paham? Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kesalahan saya seperti terlambat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.